Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, yaitu di majelis ilmu. Semoga dengan pertemuan yang kita dimudahkan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, menjadi sebab kita semakin istiqomah, dan juga menjadi sebab amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, dan juga kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mencintai dan mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Masyarul muslimin, al-ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita di dalam mengkaji kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mana pembahasan kita terakhir kita sudah masuk pada bab riya dan sum'ah, yang mana riya dan sum'ah ini merupakan salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya, di antara penyakit yang bisa menghancurkan seorang hamba di dunia, bukan cuma di dunia melainkan juga di akhirat. Dan di antara sebab datangnya murka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah penyakit riya. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Sekarang kalau dihitung bab berapa sekarang? Bab 6. Ya, sekarang kita akan masuk pada bab yang ke-6. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babun al-farah, bab tentang kebahagiaan. Ya. Di antara dosa-dosa besar terkait hati adalah kebahagiaan, ya. Kebahagiaan, kegembiraan, dan yang semisalnya. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ahu, al-farah huwa as-surur. Kebahagiaan itu atau al-farah artinya as-surur. Surur juga sama, ya, bermakna kegembiraan atau kebahagiaan. Kemudian kata beliau, wa huwa ala qismaini. Kebahagiaan itu terbagi menjadi dua. Farhun mahmudun wa farhun mazmumun. Ada kebahagiaan yang terpuji dan ada kebahagiaan yang tercela. Wal farhul mahmud, kebahagiaan yang terpuji, huwal farhu bi ni'matillahi wa bi fadlih, adalah kebahagiaan ketika mendapati nikmat Allah atau ketika mendapati karunia Allah pada dirinya. Wa yadkhulu fihi al-farhu bil ilmi wa bil Qur'ani wa bil Islam. Termaksud di dalamnya kebahagiaan ketika seseorang mendapatkan ilmu, beriman terhadap Al-Quran, dan juga nikmat merasakan indahnya Islam. Kemudian kata beliau, wa ammal farhul mazmum, adapun kebahagiaan yang tercela,
Dan inilah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kebahagiaan tercela. Fahuwa al-farhu bid dunya min ajli ma fiha minal maladzati wasyahawat. Yaitu kebahagiaan ketika mendapatkan dunia dan apa saja yang berkaitan dengan dunia itu, seperti berbahagia dengan kelezatan-kelezatan dunia, wasyahawat, demikian pula dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Famithlu hadzal farah mazmumun li'annahu yahmilul mar'a 'alal ashar wal batar. Karena kebahagiaan yang semisal ini, kenapa dia tercela? Karena dia menjadikan orang yang merasakannya itu terbawa atau terhasut untuk melakukan keburukan-keburukan dan hal-hal yang memudaratkan. Kama hasala liqarun alladzi a'tahu Allah taala minal mal asy-syai'al katsir. Sebagaimana kebahagiaan mendapatkan dunia ini dialami oleh Qarun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang sangat banyak. Akan tetapi Qarun berbahagia dengan harta yang dia miliki, bukan diarahkan kepada rasa syukur, melainkan kebahagiaan dunia yang dia dapatkan malah mengajaknya atau mengalihkannya dan menjerumuskannya kepada kesombongan, kepada ujub dan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita pada malam hari ini pembahasan tentang kebahagiaan ya, dan ternyata kebahagiaan kata Syekh Shalal Fauzan sebagaimana yang kita sebutkan tadi terbagi menjadi dua. Ada kebahagiaan yang terpuji, yang tentunya yang terpuji ini sebentar juga kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Kebahagiaan yang terpuji itu adalah kebahagiaan yang bahkan disyariatkan untuk berbahagia dengan halal itu. Adapun kebahagiaan yang kita maksudkan yaitu kebahagiaan jenis yang kedua, yaitu kebahagiaan yang tercela, yang mana inilah yang merupakan penyakit-penyakit hati. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah menyebutkan 3 ayat yang berkaitan dengan berkaitan dengan pembahasan kebahagiaan ini, dan insyaallah taala kita akan rinci sebentar. Sebelum kita masuk pada ayat-ayat, terlebih dahulu kita sebutkan tentang contoh-contoh dari jenis-jenis bahagia yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan tadi. Jadi Syekh Shalal Fauzan membagi kebahagiaan itu ada dua. Ada namanya kebahagiaan yang mahmud, dipuji, dan ada yang mazmum, yaitu kebahagiaan yang tercela. Apa saja contohnya kebahagiaan-kebahagiaan yang terpuji yang kita pantas untuk berbahagia dengannya? Di antara contohnya adalah berbahagia ketika kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, hendaknya dengan rahmat Allah dan karunia-Nya mereka berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena kebahagiaan mereka mendapatkan rahmat Allah dan karunia Allah itu lebih baik dibandingkan dunia yang dikumpulkan oleh orang-orang musyrik. Kalau kita perhatikan ayat ini di surat Al-Hajj, sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini turun ketika orang-orang musyrik di zaman Nabi, musyrik Quraisy, mereka terkenal dengan memiliki harta yang sangat banyak. Apalagi kita tahu bahwa Mekah itu salah satu pusat perdagangan dunia di zaman itu. Bahkan sampai sekarang pun juga menjadi pusat perdagangan dunia. Dan tentunya kita tahu bahwa orang-orang beriman di zaman Nabi, apalagi di fase Mekah, itu mengalami yang namanya kesulitan ekonomi. Mereka diboikot, mereka dijauhi, mereka dihina. Banyak ujian yang mereka dapati, di salah satunya diantaranya ujian yang mereka dapatkan kesulitan ekonomi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tatkala melihat bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang beriman, Allah turunkan ayat ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, dengan rahmat Allah dan karunia-Nya hendaknya mereka berbahagia.
Karena kebahagiaan mereka mendapatkan rahmat Allah lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh orang-orang musyrikin. Maksudnya di sini Allah menekankan bahwa Al-Quran yang turun kepada kalian, iman yang berada dalam hati kalian, itu lebih baik dibandingkan dunia yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Ya. Iman yang berada dalam hati kalian itu lebih indah, lebih spesial dibandingkan harta yang mereka kumpulkan meskipun banyak. Makanya di antara nama Al-Quran adalah rahmat. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami menurunkan Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh, dan juga rahmat, kasih sayang lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Makanya salah satu kebahagiaan yang kita disyariatkan, bahkan mungkin kita bisa katakan wajib, adalah kita berbahagia ketika mendapatkan rahmat Allah. Ternyata di antara nama Al-Quran apa tadi? Rahmat. Ya. Makanya kalau kita bisa mengkaji Al-Quran, kita bahagia. Harusnya kita bahagia. Kita bisa mempelajari makna-makna Al-Quran, harusnya kita bahagia. Ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, kita bahagia. Ketika kita bisa membaca Al-Quran satu hari, misalnya setengah halaman, satu lembar, satu juz, bahagia, bisa istiqomah di atas Al-Quran. Apalagi kalau ada orang yang dimudahkan untuk bisa menghafal Al-Quran, berapa juz, berapa surat, bahagia itu. Jangan seperti sebagian orang bahagia kalau bisa bahasa Inggris. Ya, bagus juga kita belajar bahasa Inggris, tapi untuk apa dibahagiakan? Itu cuma sarana. Orang bahagia bisa bahasa Rusia, bisa bahasa Cina, bisa bahasa ini, bahasa itu. Ketika ditanya tahu mengaji, tidak tahu. Tidak ada gunanya kita mengaji. Siapa juga kita mau translate? Kalau kita tahu bahasa Cina, bisa kita kerja di sini. Harusnya kita bahagia dan itu harusnya tidak ya. Harusnya ketika seseorang bisa membaca Al-Quran, bisa paham isi Al-Quran, bisa paham ajaran-ajaran di dalamnya, itu salah satu kebahagiaan yang tiada taranya, tidak ada tandingannya. Kemudian di antara contoh bahagia yang terpuji adalah bahagia dengan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Contohnya di antara ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kita untuk berbahagia adalah puasa. Rasulullah bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu dia berbahagia ketika fitr. Fitr itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna bahagia ketika buka puasa dan bahagia ketika berlebaran. Karena fitr itu bisa bermakna buka puasa, bisa bermakna lebaran. Dan seorang muslim harusnya demikian, ketika berbuka puasa harusnya bahagia. Apalagi kalau buka puasanya pakai jalan kote, pakai gorengan, pakai coto. Asal jangan kopi kalau buka puasa ya. Harus sakit lambung itu. Ya, jadi di antara hal yang syariat kita berbahagia ketika bisa beribadah kepada Allah, di antaranya puasa. Ya. Alhamdulillah bertepatan berapa hari lagi kita akan berpuasa ya. Semoga Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan orang yang berpuasa itu dia akan berbahagia tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala ibadah yang Allah mudahkan kepada kita, harusnya kita bahagia. Kita bisa sholat, harusnya bahagia. Kita bisa datang ke majelis ilmu, kita bahagia. Kita bisa jujur, bahagia. Sebagian orang kalau kita jujur malah dikata-katai, kenapa terlalu jujur kok? Maunya bohong-bohong sedikit. Bahaya ini, harusnya kita ketika jujur, kita bangga dengan kejujuran itu. Dan banyak hal lainnya. Pokoknya semua ibadah yang Allah mudahkan bagi kita, hendaknya kita berbahagia tatkala bisa mengamalkannya. Kemudian di antara kebahagiaan yang disyariatkan adalah berbahagia dengan datangnya musibah. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id menceritakan, dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq. Ini sudah berapa kali Ana sampaikan hadisnya, tapi kita baca saja secara lengkap. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku pernah masuk di kamar Nabi ketika Nabi sedang demam.
Fawadatu yadayya alaihi fawajatu harrahu baina yaday fawqal lihaf. Maka aku pun meletakkan tanganku di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati panas beliau sampai di atas selimutnya. Bayangkan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendapati panasnya Nabi sampai lewat selimut. Ya, seakan-akan belum disentuh sudah dirasakan panasnya. Ya. Di balik selimutnya Nabi. Faqultu ya Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah, ma asyaddaha alaika. Wahai Rasulullah, betapa dahsyatnya demammu ini. Maka Rasulullah mengatakan, inna kadzalika yudha'afu lanal bala wa yudha'afu lanal ajr. Kata Nabi, demikianlah keadaan kami para nabi, para anbiya. Sesungguhnya kami dilipat gandakan musibahnya dan juga dilipat gandakan pahalanya. Qultu ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an. Maka Abu Sa'id Al-Khudri berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dahsyat ujian hidupnya? Ya, bayangkan Rasulullah lagi demam ini, tapi Abu Sa'id Al-Khudri ya, masih tetap mengambil kesempatan untuk bertanya tentang ilmu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu tidak mesti dipelajari di masjid. Dalam keadaan apapun kita bertemu dengan siapapun, kita tahu ini orang punya ilmu yang luas, tanyakan. Ya, tanyakan. Bahkan ini lihat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah lagi demam, lagi berselimut, tapi beliau tetap tanya tentang ilmu juga, Masya Allah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ayun nas asyaddu bala'an. Siapakah manusia yang paling dahsyat cobaan hidupnya? Qala al-anbiya. Kata Rasulullah, para nabi. Maka aku berkata lagi, ya Rasulullah, summa man? Siapa lagi? Qala summa salihun. Kemudian orang-orang soleh. Nah, di sini titik pembahasannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana ahaduhum la yubtala bil faqri hatta ma yajidu ahaduhum illal aba'ata yahwiha. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang soleh di antara mereka ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran, dengan kemiskinan, sampai tidak ada pun salah seorang di antara mereka yang memiliki harta kecuali kain yang dia lilitkan di badannya. Ya, sebagian orang-orang soleh begitu. Ada yang diuji oleh Allah yang punya, dia cuma pakaian cuma satu, itu pun yang dia lilitkan di pakaiannya. Tidak ada rumahnya, tidak ada kendaraannya, mungkin dia tidak ada istrinya. Ujiannya sangat besar, sampai-sampai yang dia punya cuma pakaian. Ya, dan pakaiannya cuma satu di sini disebutkan. Kemudian kata Rasulullah, wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Kata Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara mereka itu orang-orang soleh. Mereka sangat berbahagia dengan ujian yang menimpa mereka, sebagaimana salah seorang di antara kalian bahagia ketika mendapatkan kelapangan. Ya. Jadi salah satu hal yang kita diperintahkan untuk berbahagia adalah ketika ditimpa musibah. Seharusnya ya. Karena Rasulullah mengatakan, innallaha idza btala qauman, atau kata Rasulullah, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau dia menguji suatu kaum, itu tanda Allah cinta kepada mereka. Harusnya ketika kita diuji begitu. Kita tahu ini tanda Allah masih sayang kepada kita. Ini tanda Allah Subhanahu wa taala masih inginkan kebaikan untuk kita. Tapi sebagian kita ketika diuji, ketika diberikan musibah sedikit saja sudah banyak mengeluh. Kenapa kita terus diuji? Ada saja ujian. Ya maunya antum apa? Maunya antum istidraj. Maunya mau hidup-hidup enak. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya tingkatan manusia ketika diuji oleh Allah itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama dia berdosa. Dalam keadaan apa itu? Dia berdosa ketika dia menolak ujian atau dia murka terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya. Tingkatan kedua wajib, yaitu dia wajib bersabar. Tingkatan yang ketiga ridho, dia menerima ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan tingkatan yang keempat adalah syukur. Ya, artinya syukur. Syukur itu bukan cuma menerima, tapi syukur itu dia menerima sekaligus ingin terus-menerus musibah itu datang kepadanya. Kan apa artinya syukur? Kita bersyukur kan supaya nikmatnya ditambah. Tapi orang-orang soleh, apalagi para nabi,
Mereka bersyukurnya bukan pada nikmat, tapi mereka bersyukurnya pada musibah yang menimpa. Subhanallah. Dan ini sampai di derajat keempat. Mungkin kalau di antara kita mungkin tidak yang bisa sampai. Jangankan derajat keempat, derajat ketiga saya susah. Ya paling tidak kita kalau ingin berpahala, kita naik ke derajat yang kedua, yaitu ketika ditimpa musibah kita bersabar. Karena Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batasan. Saking besarnya pahala orang yang bersabar, tidak ada batasannya di sisi Allah. Bagaimana lagi dengan orang yang ridho ketika ditimpa musibah? Bagaimana lagi dengan orang yang bersyukur? Makanya para nabi, bahkan para sahabat, ketika mereka tidak diuji, mereka khawatir. Ya. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf itu terkenal dengan sahabat yang kaya. Dia itu dalam satu hari, dia punya modal, pernah disebutkan riwayat, dia punya modal untuk berdagang itu 1 kotak emas. Nggak tahu berapa kilo itu. Ternyata ketika dia modal 1 kotak emas, untungnya 2 kotak. Akhirnya dia takut jangan sampai kelebihan harta yang dia miliki ini istidraj. Akhirnya 2 kotak emas itu dia sedekahkan semuanya. Ternyata ketika dia berdagang besok, di hari esoknya lagi, dia dapat keuntungan 3 kotak emas. Makin takut. Kalau kita mungkin kita bahagia sekali. Alhamdulillah bisa bayar utang, alhamdulillah bisa traktir orang, alhamdulillah bisa sodako. Tapi kalau para sahabat tidak. Para sahabat malah semakin banyak nikmat yang mereka rasakan, malah mereka semakin takut kepada Allah. Tapi ketika mereka ditimpa musibah, ditimpa ujian yang sangat berat, mereka malah berbahagia. Dan harusnya kita juga seperti itu ketika kita ditimpa musibah oleh Allah. Harusnya kita bahagia ya. Kita bersyukur Allah masih uji kita. Ya bagaimana kalau kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal, itu sangat berbahaya sekali. Kemudian di antara bahagia yang disyariatkan adalah kita berbahagia ketika bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harusnya kita berbahagia ketika bisa bertaubat. Ya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lillahi asyaddu farahan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah sangat berbahagia dengan taubatnya seorang hamba melebihi kebahagiaan orang yang sedang safar dengan onta. Dia kehilangan ontanya di tanah yang tandus. Ya. Jadi ketika ada seorang hamba yang bertobat, Allah bahagia. Sangat berbahagia. Ya. Harusnya juga kita demikian. Kita lihat saudara kita bertobat, kita bahagia. Kita juga bisa bertobat, kita bahagia. Dalam satu hari kita tidak melakukan maksiat, harusnya kita bahagia. Tapi coba lihat orang-orang, misalnya ada orang sekumpulan orang pelaku maksiat. Tiba-tiba ada teman yang sadar, bos sudah pelihara jenggot si Fulan. Sudah sholat si Fulan, kurang lagi anggotanya kita. Baik. Sebagian orang malah merasa sengsara, tidak bahagia, jengkel ketika ada teman yang bertobat. Padahal Allah bahagia ketika ada hamba yang bertobat. Harusnya juga kita demikian. Ya, apalagi dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaid, khairu ayyamil abdi yauma taubatihi ilallah. Dan inilah harusnya yang menjadi patokan hidup bagi kita jamaah sekalian, bagaimana kita setiap hari semakin bertambah iman, semakin bertambah ketakwaan, semakin bertambah amal soleh. Dan harusnya kita berbahagia dan bangga dengan peningkatan itu ya. Dan ketika kita menurun, kita tidak bertambah keimanannya, harusnya juga kita ya muhasabah imannya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan sebutkan tentang contoh-contoh bahagia yang tercela. Kalau tadi contoh-contoh bahagia yang terpuji, sekarang contoh-contoh bahagia yang tercela. Yang pertama adalah seorang dia bahagia, dimaksud oleh penulis rahimahullahu taala bab al-farah, di antara penyakit-penyakit hati berbahagia, yaitu bahagia yang menyebabkan seseorang sombong. Contohnya Qarun laknatullah alaihi,
disebutkan di surat Al-Qasas, Allah berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun termaksud dari kaumnya Nabi Musa dan dia melampaui batas atas mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan kata Allah, sesungguhnya kami telah menganugerahkan perbendaharaan harta yang sangat banyak kepada Qarun, yang kunci-kuncinya saja itu harus dipikul oleh banyak orang-orang yang kuat. Ya, sampai disebutkan sebagian riwayat tafsir, satu kunci gudangnya saja siapa? Qarun itu harus dipikul 10 orang. Ya, saking banyaknya hartanya. Sementara Allah mengatakan inna mafatihahu, kunci-kuncinya, menunjukkan bahwasanya kuncinya Firaun itu banyak, gudangnya banyak, hartanya sangat banyak. Idz qala lahu qaumuh, ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, wahai Qarun, jangan engkau berbahagia. Maksudnya di sini kebahagiaan yang menimbulkan kesombongan. Ya, namanya orang kan manusia biasa, kalau punya banyak harta pasti bahagia. Tapi kenapa kaumnya Qarun ini menegur, la tafrah, kamu jangan bahagia. Berarti menunjukkan paham. Mereka paham bahwasanya bahagia yang dimaksud ini adalah bahagia yang menjerumuskan kepada keburukan. Di antaranya bahagia yang mengantar seseorang kepada kesombongan. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Kemudian kata kaumnya Qarun, termasuk kaumnya Nabi Musa ini, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kaumnya Firaun mengasih solusi. Bagaimana cara supaya kebahagiaanmu itu tidak menjerumuskanmu kepada kesombongan, ujub, dan juga lupa akhirat. Kata kaumnya adalah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah akhirat dengan anugerah harta yang banyak yang telah Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan juga engkau lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah engkau mencari berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan. Qarun ketika ditegur seperti ini, jangan terlalu bahagia, jangan lupa akhirat, jangan bikin begitu. Coba cari akhirat dengan hartamu. Coba jadi orang bermanfaat. Malah kata Qarun laknatullah alaihi, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ketika ditegur begitu, dia malah mengatakan, sesungguhnya saya diberikan harta yang banyak ini, itu karena ilmuku, karena pengalamanku, karena etos kerjaku. Lihat, ketika disuruh untuk menyadarkan nikmat kepada Allah, malah dia lupa diri. Akhirnya dunia yang Allah berikan kepadanya menyebabkan dia ujub dan menyebabkan dia sombong, tidak mau menyadarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada beberapa ayat berikutnya Allah mengatakan, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami benamkan Qarun beserta rumahnya, beserta semua apa yang dia miliki ke dalam tanah. Ya, makanya ada istilah harta Qarun. Katanya orang cari itu hartanya Qarun yang tenggelam di muka bumi ini. Ya, subhanallah. Ya, kalau ditanya dari mana asal usulnya itu harta Qarun, ya dari sini ayat ini. Mereka cari harta yang membawa kebinasaan. Untuk apa dicari itu harta Qarun ya? Jangan sampai antum dapat juga itu harta Qarun, malah antum sombong juga nanti. Subhanallah. Waliyadzubillah. Kemudian diantara ini tadi bahagia, salah satu contoh bahagia yang tercela adalah bahagia yang menyebabkan seseorang sombong. Kemudian berikutnya adalah diantara bahagia yang tercela adalah bahagia yang melalaikan. Bahagia yang melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bahagia yang melalaikan adalah apabila seseorang dia berbahagia berlebih-lebihan, ya, secara berlebih-lebihan, yang menyebabkan hatinya itu terikat dengan dunia yang dia miliki. Nah, ini salah satu
Contohnya, ketika seseorang hatinya terikat dengan dunia itu, akhirnya hatinya disibukkan dengan memikirkan itu terus. Misalnya ada orang mungkin dia punya hobi, misalnya emas ya. Sedikit-sedikit bahas emas, ketemu orang bahas emas. Ketika mau tidur, dia lihat di HP-nya bagaimana harga emas. Dia tanya-tanya lagi harga emas, berapa harga emas di sana. Pokoknya dia sholat juga emas dalam hatinya. Emas terus. Disibukkan dengan itu. Atau mungkin hal-hal yang misalnya ada orang hobi koleksi otomotif. Ya. Mobil, apalagi divariasi lampunya, divariasi peleknya, divariasi semuanya, divariasi. Ketemu orang bagaimana mobilmu, ada tanya mobil terus di dalam otaknya. Nah, ini bahaya seperti ini. Hatinya disibukkan dengan memikirkan hal itu terus. Ya, mobilnya masih bagus, dia usahakan bagaimana supaya di-upgrade. Dikasih ada sayapnya, atau sayapnya yang di sebelah kiri atau kanan supaya bisa terbang. Ini bahaya seperti ini. Sama juga misalnya orang ketagihan dengan pembahasan HP ya. HP-mu sudah yang nomor berapa ini? Nomor 17, nomor 18. Ada lagi muncul HP baru, dia hubungi temannya, ada lagi muncul HP baru ini. Itu terus diputar kepalanya. Sama juga misalnya ada orang terlalu gila bola. Ya. Berapa tim Real Madrid di Barcelona? Berapa Liga Spanyol, berapa Liga Inggris, berapa ini ya subhanallah. Bangun pagi yang dilihat pertama HP, berapa ini Arsenal dengan Chelsea tadi malam. Berapa ini akhirnya itu terus dalam hatinya. Bahkan lagi sholat dia khawatir ini, wah berapa ini skor ini. Liga Indonesia, ini liga itu semua. Itu bahaya itu. Ketika antum berbahagia dengan dunia yang membuat antum lalai, itulah salah satu dosa besar. Bahkan kita lihat di internet itu banyak orang menjadi spesialis. Ya. Ada spesialis mobil, ada YouTube-nya juga bahas mobil. Spesialis motor, ada juga spesialis bola, ada juga spesialis rumah. Pokoknya semua rumah terus dibahas, rumah terus dibahas. Bola terus dibahas, bola terus. Nah, ini bahaya seperti ini. Nah, kenapa dia tercela? Jenis bahagia ini tercela karena biasanya, ini salah satu poin pentingnya jamaah sekalian. Kenapa kebahagiaan ini, bahagia dengan hal yang melalaikan itu tercela? Karena orang yang berbahagia dengan kebahagiaan ini itu akan lemah hatinya di dalam fastabikul khairat ya. Orang kalau dia terlalu terlalaikan dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, itu tidak ada lagi semangatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ada semangatnya untuk berlomba-lomba dalam sedekah. Tidak ada semangatnya untuk berta'awun. Tidak ada semangatnya untuk beribadah. Tidak ada semangatnya untuk ta'lim. Dan ini bahaya jamaah sekalian. Jangan sampai sebagian juga dari kita mungkin dia cinta kepada sesuatu, Allah takdirkan dia bekerja dengan itu. Memang dia bahagia dengan pekerjaannya, tapi saking bahagianya itu terus dia pikir menyebabkan dia, kalau saya taklim ini rugi, mending saya rapat online dulu. Ya. Kalau saya taklim ini, aduh banyak tugas besok mau kerjakan ini. Akhirnya orang kalau terlalu cinta sama pekerjaan juga bahaya. Akhirnya banyak ibadah-ibadah yang dia korbankan karena memang sudah hatinya bukan isinya itu lagi. Isinya sudah pekerjaan, isinya sudah hobi, isinya sudah dunia semuanya. Akhirnya tidak ada lagi semangat untuk at-tasabuk wa tanafus fil khairat. Tidak lagi di dalam hatinya itu semangat untuk berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan, sudah tidak ada. Dan ini salah satu kebahagiaan yang sangat tercela ketika seseorang dilalaikan dari ibadah kepada Allah karena terlalu berbahagia dengan dunia yang Allah berikan kepadanya. Makanya disebutkan oleh seorang sahabat, seorang tabi'in kalau saya tidak salah, Salama bin Dinar rahimahullah pernah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkanmu kepada Allah itu adalah musibah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkanmu kepada Allah itulah musibah. Makanya kalau kita berbahagia dengan sesuatu tapi menjauhkan kita dari Allah, itu musibah sebenarnya. Bahagia punya motor baru tapi tidak pernah taklim. Bahagia dengan pekerjaan baru tapi tidak sholat. Bahagia punya istri tapi tambah malas. Ini bahaya juga ini.
Pokoknya setiap nikmat yang menjauhkan kita dari Allah itu musibah itu. Makanya kalau kita ingin lihat kebahagiaan yang kita miliki ini apa namanya? Dia karunia Allah atau tidak, lihat saja nikmat yang kita dapatkan itu. Kalau nikmat yang kita dapatkan ini, misalnya taruhlah kita punya motor baru contohnya. Kita punya motor baru. Dengan motor baru ini kita semakin semangat untuk taklim. Nah, berarti ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang Allah ridhoi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah nikmat, tapi nikmat ini melalaikan, ini hati-hati, ini ujian dari Allah ini. Kalau kita malah terlalaikan dengan nikmat ini, kita semakin jauh dari ibadah, pada hakikatnya itu musibah, dan itulah istidraj yang dikatakan oleh Nabi. Beliau bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Kalau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba kenikmatan dunia yang dia cintai, sementara dia berada di atas maksiat, ketahuilah kenikmatan dunia itu, itulah istidraj. Ya, kalau kita ingin lihat istidraj, apabila nikmat ini semakin menjauhkan kita dari Allah, ini istidraj. Tapi kalau nikmat yang kita dapatkan ini mendekatkan kita kepada Allah, ini yang disebut dengan al-fadl, karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kita maklumi bahwasanya di antara tabiat manusia, setiap manusia pasti bahagia kalau punya kelebihan. Manusia bahagia kalau punya harta, manusia bahagia kalau punya pekerjaan bagus, bahagia kalau punya barang-barang mewah. Tapi ingat, tidak semua bahagia itu terpuji, tidak semua kebahagiaan itu bagus, baik. Ada rincinya, ada kebahagiaan yang tercela dan ada kebahagiaan yang terpuji. Kalau kita ingin ukur gampang saja kayak seperti tadi. Apabila kita berbahagia tapi kebahagiaan kita ini menjauhkan dari Allah, inilah yang dimaksud dosa-dosa besar. Al-farah al-mazmum, kebahagiaan yang tercela. Tapi kalau kebahagiaan yang kita rasakan malah mendekatkan kita kepada Allah, inilah yang disebut dengan al-farah al-mamduh atau al-mahmud, kebahagiaan yang terpuji. Baik, kita akan bacakan ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya si fulan ini ketika dia di dunia, dia bersama keluarganya, dia adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau kita perhatikan ayat ini Allah sebutkan di surat Al-Insyiqaq ya. Dan surat Al-Insyiqaq ini disebutkan di antara pembahasan tentang hari kiamat di situ, yaitu kata Allah, innahu kana fi ahlihi masrura. Padahal ketika di dunia dia bersama keluarganya orang yang bahagia. Innahu dhanna allayyahur. Dia menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkannya. Ya, jadi ayat ini mengatakan innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia ketika bersama keluarganya dia orang yang bahagia. Kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan yang tercela, yaitu kebahagiaan yang melalaikan seseorang dari Allah. Dan memang kebanyakan orang itu dia lupa diri tatkala bersama keluarganya. Apalagi misalnya contoh sama yang bukan mahram, sama-sama sepupu, naik motor mungkin sama-sama yang bukan mahram, mungkin berbicara dengan keluarga yang tidak pantas kita berbicara dengannya. Baku salam-salam, minum ini, minum itu, makan ini, makan itu, tertawa sama-sama bercampur baur. Bahkan sebagian wanita subhanallah diuji dengan ya dipaksa buka hijabnya mungkin. Ini di keluarga kita ini, dosa terlalu berlebihan, dosa terlalu fanatik ya. Apalagi sebagian bahasa, dosa terlalu wahabi ya. Masya Allah. Akhirnya ketika bersama keluarga lupa diri. Makanya Allah menyinggung, innahu kana fi ahlihi masrura. Orang yang binasa ini ketika di dunia bersama keluarganya orang yang bahagia, tapi lihat bagaimana nasibnya di akhirat. Malah dia menjadi orang-orang yang binasa. Kemudian juga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada ayat berikutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qauluhu ta'ala inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin.
Sesungguhnya kami, ini ucapan ahli surga ini. Ketika dahulu di dunia, ketika bersama keluarga kami adalah musyfikin, orang-orang yang takut. Kalau kita baca ayat lengkapnya ini, disebutkan di surat At-Tur. Ya, sebenarnya banyak ucapannya penduduk surga di sini. Ya, ketika Allah berfirman, yatanaza'una bainahum yatanaza'una fiha ka'san la lagun fiha wala ta'thim wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Ketika para penduduk surga mereka saling memperlihatkan kenikmatan yang mereka dapatkan, yang dimana dalam surga itu tidak ada lagun, tidak ada hal yang sia-sia, dan juga tidak ada dosa. Wa yatufu alaihim gilmanun lahum, mereka dikelilingi oleh anak-anak atau pelayan-pelayan, ka'annahum lu'lu'um maknun, seakan-akan mereka adalah permata yang sangat bening. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun, sebagian mereka saling berhadapan dengan sebagian yang lain dengan dalam keadaan bertanya-tanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Sesungguhnya kami tatkala di dunia itu ketika bersama keluarga kami orang-orang yang takut. Apa maksud ayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Jadi beliau menyebutkan ayat ini di dalam bab Al-Farah menunjukkan bahwa seseorang itu tatkala dia berbahagia, apalagi bersama keluarga, di antara sifatnya penduduk surga adalah dia selalu merasakan atau menanamkan dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Ya. Jangan sampai kita punya banyak harta, jangan sampai kita punya banyak kenikmatan, itu malah menghilangkan rasa takut, harusnya tidak. Penduduk surga sebahagia apapun dia dengan keluarga, sebanyak apapun harta yang dia miliki, sebahagia apapun hidupnya, tetap harus ada rasa takut kepada Allah. Jangan karena keluarga, jangan karena pekerjaan, jangan karena aset yang kita miliki, jangan sampai karena pekerjaan membuat kita tidak takut kepada Allah. Makanya di sini salah satu obat untuk tidak dirasuki oleh penyakit al-farah mazmum, kebahagiaan yang tercela, adalah itu, selalu menghadirkan rasa takut. Coba lihat di sini penduduk surga mengatakan, kami ketika bersama keluarga, kami orang-orang yang takut kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka bersama keluarga, hati mereka tetap terikat dengan akhirat. Jangan sampai kita terlalu bahagia sampai membuat kita lupa terhadap akhirat. Ini kebahagiaan yang tercela ini. Kalau kita bahagia, ya bahagia sewajarnya saja untuk melepaskan penat liburan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau bahagia sampai membuat kita lupa akhirat, apalagi melampaui batas, itu adalah kebahagiaan yang tercela, bahkan itu sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ayat terakhir, ini sudah azan kayaknya atau belum? Belum? Hah? Terlalu cepat kayaknya di sini. Kalau di sana masih. Nah, kita baca lagi satu ayat terakhir. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa qauluhu ta'ala falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahu baghtatan fa idzahum mublisun. Tatkala mereka lupa terhadap peringatan Allah yang Allah berikan kepada mereka, maka kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu. Ini bercerita tentang ayat ini, tentang orang-orang yang dibukakan kepadanya pintu dunia, diberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, orang-orang yang apabila seperti ini, orang-orang yang diberikan kelapangan dunia, dibukakan semua pintu-pintu rezeki, biasanya orang-orang seperti itu tatkala ditimpa musibah, mereka menganggap ini hanya bencana alam. Ini hanya mungkin kebetulan lewat. Padahal kalau orang beriman ketika ditimpa musibah, harusnya dia muhasabah diri. Ya, dia tahu diri, dia mengingat bahwasanya jangan sampai ada dosa yang saya lakukan menyebabkan saya ditimpa musibah oleh Allah. Tapi orang kalau sudah hatinya terikat dengan dunia, ketika diberikan peringatan melalui musibah, dia malah mengatakan, bencana biasa aja ini. Namanya juga hidup. Makanya Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukkiru bihi, ketika mereka lupa dengan peringatan Allah yang Allah berikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan bagi mereka pintu segala sesuatu, dimudahkan hartanya, dimudahkan semuanya. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka berbahagia dengan harta yang Allah berikan kepada mereka, akhadnahu baghtatan,
kami siksa mereka secara tiba-tiba, fa idzahum mublisun. Seketika itu mereka semuanya habis binasa tanpa tersisa. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berbahagia di atas kelalaian itu diantara sebab datangnya musibah secara tiba-tiba. Itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terlena dengan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara. Ternyata di baliknya Allah telah persiapkan siksaan yang tiba-tiba datangnya, yang kita tidak tahu kapan datangnya, kecuali hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Kita ada akhirnya dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.